Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas pendidikan Pancasila B21 akan menjelaskan tentang makalah kami dengan judul Konseptualisasi Pancasila sebagai Filsafat dalam menjawab tantangan moralitas dan etika di era digital. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Fitri Nur Inayatullah. Saya Rifani Ari Hidanti. Saya Maisha Erfatun Nafi'i. Saya Nur Faiza Ahyani. Saya Fadilah Ramadan Al-Ghazali. Dan berikut adalah penjelasan kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari makalah konseptualisasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menjawab tantangan moralitas dan etika di era digital. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan bagi negara yang memiliki kedaulatan penuh. Contohnya yaitu Indonesia. Sistem filsafat sendiri mempelajari mengenai nilai-nilai dasar pada suatu konsep secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan sebagai menganalisis konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai analisis esensi moralitas dan etika di era digital, kemudian yaitu mengidentifikasi tantangan-tantangan apa saja yang muncul dalam moralitas dan etika di era digital, kemudian yaitu menganalisis prinsip-prinsip Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menjawab tantangan-tantangan moralitas dan etika di era digital, kemudian yang terakhir yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan masalah moralitas dan etika di era digital. Sekarang saya berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang letaknya itu ada di Jalan Cakrawala. Seperti kalian lihat saat ini, cuacanya sangat bagus, tempatnya juga rindang, juga nyaman tentunya untuk kita mau belajar sendiri atau mungkin kita sekedar nongkrong, mungkin belajar kelompok ya gitu. Dan di sini ini saya akan menjelaskan bab pertama, apa ya sih yang akan kami bahas di makalah kami tersebut. Indonesia merupakan negara besar yang tentunya mempunyai keberagaman besar dan sering mengalami konflik dan tantangan, terutama terkait dengan perbedaan suku, agama, dan budaya. Terutama saat ini di era digital ini banyak membawa perubahan besar dalam tata cara hidup kita sendiri. Namun, juga menimbulkan masalah baru seperti privasi online dan penyebaran informasi palsu. Pancasila sebagai dasar negara kita menawarkan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang dapat membantu menjawab tantangan moral maupun etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi digital ini. Dalam makalah kami akan membahas bagaimana konseptualisasi Pancasila sebagai filsafat dapat digunakan untuk menjawab tantangan moralitas maupun etika di era digitalisasi ini. Lalu, apa sih peran Pancasila itu dan apa sih nilai-nilai moral yang ada di Pancasila dalam menangani tantangan-tantangan dan pesatnya perkembangan teknologi digital? Dan bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apa sih tujuan makalah ini? Tujuan makalah kami yakni yang pertama menganalisis konsep Pancasila sebagai filsafat untuk memahami esensi moralitas dan etika dalam konteks era digital. Lalu, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam moralitas dan etika yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diterapkan sebagai landasan untuk menjawab tantangan moralitas dan etika di era digital. Dan yang terakhir, mendiskusikan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi dilema moral dan etika yang timbul dalam penggunaan teknologi digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui
konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dalam esensinya pada moralitas dan etika di era digital. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui tantangan-tantangan yang muncul pada moralitas dan etika di era digital. Yang ketiga yaitu mengetahui prinsip-prinsip dasar dari Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menjawab masalah-masalah yang muncul pada moralitas dan etika di era digital. Yang keempat yaitu mengetahui nilai-nilai yang relevansif pada Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menangani moralitas dan etika di era digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dari makalah yang berjudul Konseptualisasi Pancasila sebagai Filsafat dalam Menjawab Tantangan Moralitas dan Etika di Era Digital. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan negara seperti perekonomian, relasionalan, kerukunan, dan kesejahteraan warga, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi landasan dasar dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Lalu, Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis seperti mempunyai titik tolak pada teori filsafat. Pancasila dikembangkan oleh pendiri negara yaitu Soekarno, Notnagoro, Surjanto, Puspowardoyo, Sastra Prataja, dan para pemikir lainnya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila berakar pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang dikembangkan sebagai hasil usaha rakyat dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakiki tentang hakikat segala sesuatu dan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia ini telah menjadi sebuah departemen. Nilai-nilai dan prinsip Undang-Undang Dasar dalam Pancasila telah diwariskan dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta contoh penerapannya. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya ada membina kerukunan hidup antar sesama manusia. Yang kedua, nilai kemanusiaan, sila kedua. Contohnya mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Dalam sila ketiga, contohnya mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Contoh keempat, nilai kerakyatan. Contohnya, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan. Dan sila kelima, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami oleh orang lain. Baik, yang kedua adalah etika dan moralitas dalam penggunaan teknologi digital. Menurut Kastel dalam Bimantoro pada tahun 2021, teknologi adalah gabungan, alat, aturan, dan prosedur yang menerapkan pengetahuan ilmiah pada pekerjaan tertentu. Di era saat ini, perkembangan teknologi dan sistem informasi berkembang pesat. Teknologi semakin canggih dan mendukung berbagai aktivitas, memungkinkan penggunaan beragam peralatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Namun perlu diingat bahwa perkembangan teknologi harus sejalan dengan sumber daya alam dan kebutuhan manusia. Pengertian etika menurut Bagnes ada dua, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama halnya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi pandangan mereka terhadap sekitar, sensitivitas sosial masyarakat menurun, dan etika-etika seperti ramah dan sapaan menjadi langka. Teknologi telah melampaui batasan antar individu, sehingga etika seringkali terabaikan. Teknologi saat ini telah merambah ke berbagai kalangan usia, menyebabkan dampak baik dan buruk. Namun, dampak tersebut
sangat dipengaruhi oleh moralitas individu masing-masing yang juga dipengaruhi oleh etika dan norma yang berlaku. Menurut Ismanto, Yusuf, dan Suherman, pada tahun 2022, etika berperan sebagai panduan dalam menentukan tindakan yang baik dan buruk. Dengan demikian, kesadaran penuh terhadap penggunaan teknologi dapat dimiliki oleh individu. Dan yang terakhir adalah relevansi Pancasila dalam konteks era digital. Dalam era digital yang terus berkembang, integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin relevan dalam memadu interaksi pendidikan dan perilaku online masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul. Bagaimana nilai-nilai tradisional Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi dapat diaplikasikan dalam kerangka teknologi informasi yang cepat berubah. Akan diselidiki potensi konflik dan juga peluang sinergi antara nilai-nilai leluhur Pancasila dan inovasi teknologi. Dalam perjalanan pencarian identitas digital kita, kompleksitas muncul dari potensial konflik antara nilai-nilai Pancasila yang diwarisi dari tradisi dan dinamika teknologi modern. Di dalam arena digital, di mana informasi mengalir dengan kecepatan kilat dan pandangan bermacam-macam. Peran etika dan moral menjadi semakin penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan di bidang teknologi. Bagaimana etika dan moral Pancasila dapat menjadi fondasi bagi karakter digital yang bertanggung jawab dan etis di era informasi. Eksplorasi upaya untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan di bidang teknologi, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah dinamika perkembangan teknologi yang serba cepat, aspek literasi digital menyeruak sebagai tantangan mendesak, yaitu yang membutuhkan perhatian lebih serius. Integrasi etika dan moral Pancasila dengan literasi digital menjadi mandatori untuk menciptakan masyarakat yang mampu memahami dan merespon dengan bijaksana terhadap perubahan kompleks era digital saat ini. Baik, tempat yang saya pijaki saat ini adalah salah satu gedung di Universitas Negeri Malang, yaitu gedung B31. Gedung ini merupakan gedung lembaga sertifikasi profesi dan juga bisa menjadi gedung laboratorium Pancasila. Gedung ini merupakan salah satu ruang kelas kami pada mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh Ibu Luciana Margaret. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari makalah yang kita kaji. Metode penelitian yang kita ambil yaitu metode kualitatif, di mana hal tersebut menganalisis berbagai macam masalah, contohnya yaitu permasalahan sosial. Hal tersebut dianalisis dengan melalui kata-kata yang dijadikan sebagai sebuah tulisan. Nah, hal tersebut biasanya merujuk pada salah satu penelitian, entah itu dari jurnal ataupun buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang telah terdahulu yang relevan dengan apa yang kita kaji. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama menentukan tema, kemudian yaitu mencari rumusan masalah yang siap dikaji bagi anggota-anggota kelompok. Yang ketiga yaitu memberikan solusi-solusi dari rumusan masalah yang telah didapatkan. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya sedang berdiri di depan tulisan Universitas Negeri Malang. Tulisan ini merupakan tulisan yang biasa digunakan sebagai objek foto, dan di sebelah sana yaitu gerbang veteran, di mana gerbang tersebut menjadi salah satu jalur mahasiswa masuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Yang pertama, konseptualisasi Pancasila sebagai filsafat dapat digunakan untuk menjawab tantangan etika di era digital. Era digital membawa banyak peluang dan tantangan baru dalam hal etika. Kemudian, akses terhadap informasi dan komunikasi membuka lebih banyak ruang untuk berinteraksi dan kolaborasi. Namun, juga menimbulkan berbagai masalah etika, termasuk penyebaran misinformasi, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Selanjutnya, konseptualisasi Pancasila sebagai filsafat. Pancasila bukan sekedar seperangkat norma dan aturan, namun juga mengandung nilai filosofis yang mendalam. Nilai-nilai tersebut dapat diperhatikan dan dimaknai untuk memberikan landasan moral dan etika dalam menghadapi berbagai persoalan di era digital.
Penerapan Pancasila dalam era digital. Dalam menghadapi era digital, penerapan Pancasila tidak hanya sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan landasan untuk menjalin kerjasama dan toleransi dengan bangsa-bangsa lain. Pancasila perlu menjadi dasar dalam menghadapi berbagai macam tantangan pada era digital ini, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai nilai-nilai moral dan etika dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Di tengah gencarnya perubahan tersebut, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kita dalam menghadapi tantangan moral etika di era digital. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam konteksnya. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai nilai-nilai moral dan etika di era digital. Yang pertama, membangun moralitas berlandaskan nilai ketuhanan. Yang kedua, membangun etika digital yang inklusif dan beradab. Yang ketiga, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa di era digital. Yang keempat, mewujudkan demokrasi dan partisipasi masyarakat di era digital. Dan yang terakhir, menciptakan keadilan sosial di era digital. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menanggapi dilema moral dan etika yang muncul dalam penggunaan teknologi digital. Dalam menghadapi tantangan etika di era digital, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, gotong royong. Kedua, keadilan sosial. Ketiga, demokrasi. Keempat, persatuan. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi dilema moral dan etika yang timbul dalam penggunaan teknologi digital. Era digital telah membawa perubahan yang signifikan pada banyak aspek kehidupan, termasuk cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Di tengah gempuran perubahan tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila tetap penting sebagai landasan bangsa Indonesia, memberikan pedoman moral yang kokoh dalam menghadapi berbagai dilema moral dan etika yang timbul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Selanjutnya ada contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi dilema moral dan etika. Yang pertama, dilema privasi. Ketika kita dihadapkan pada konteks yang melanggar orang lain, kita dapat menerapkan nilai-nilai ketuhanan dengan tidak menyebarkan konten tersebut dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati privasi orang lain. Selanjutnya, penyebaran informasi yang salah. Di tengah maraknya hoax dan misinformasi, kita dapat menerapkan nilai persatuan dengan memverifikasi informasi sebelum menyebarkan dan mempromosikan konten yang kredibel dan bertanggung jawab. Selanjutnya, cyberbullying dan ujaran kebencian. Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan mendorong kita untuk melawan cyberbullying dan ujaran kebencian dengan melaporkan konten negatif dan mempromosikan interaksi online yang sopan dan saling menghormati. Dan yang terakhir, ada kesenjangan akses teknologi. Nilai keadilan sosial mendorong kita untuk mendukung upaya pemerataan akses teknologi, informasi dan komunikasi bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Sekarang kita ada di gedung D18 Universitas Negeri Malang. Di sini ada karya-karya anak dari desain komunikasi visual dan prodi seni lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan juga saran. Jadi untuk kesimpulannya adalah Pancasila menjadi panduan dalam menghadapi tantangan etika di era digital.
termasuk penyebaran misinformasi dan privasi yang terancam. Kerjasama pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi individu sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang adil dan inklusif. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menerapkan ruang digital yang aman, produktif, dan harmonis untuk semua orang. Dan untuk bagian sarannya, di sini untuk mengatasi tantangan moral dan etika di era digital, kita perlu memperkuat pendidikan nilai-nilai Pancasila dan dilakukan literasi digital secara menyeluruh. Kerjasama lintas sektor penting dalam mengembangkan kebijakan dan penegakan hukum yang mendukung praktik etis. Teknologi juga harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai moral. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan moral dan etika di era digital, sambil memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.